cerah, cukup menyegarkan pikiran. Tepatnya pada hari Minggu tanggal 15 Juni 2020, kami bertiga mencoba untuk mengatur kesehatan diri, yaitu dengan beraktivitas olahraga pagi ya. Dan alhamdulillah kesempatan pagi hari ini kita berkesempatan masih diberi kesehatan, yaitu berolahraga untuk menaiki Bukit Klothok, yang kabar-kabarnya bukit tersebut tuh terdapat pada ketinggian kurang lebih 600 mdpl. Oke, nah ini memulai trek perjalanan, yaitu yang sudah disambut dengan bebatuan yang lumayan licin, lumayan besar-besar, dan lumayan kalau terkena kaki ketika tergilir. Jadi ini mulai trek bebatuan selepas tadi dari parkir Gua Selo Mangleng. Dan untuk kendaraan itu kan biasanya kita parkir pada kawasan Gua Selo Mangleng, itu parkir terakhir untuk menaiki Bukit Klothok. Selepas itu kita kurang lebih berjalan 100 meter di atas aspal. Habis itu kita menaiki trek bebatuan yang mana kita harus ekstra hati-hati, karena yang namanya musibah itu tidak dapat dikira-kira datangnya. Yang penting kita sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menghindari musibah-musibah tersebut. Dan pada hari itu kita dengan wajah yang bahagia, seger, sehat walafiat, tanpa ada sakit apapun, kita merasa bersemangat bertiga mendaki ke Bukit Klothok tersebut. Karena ya jujur saya sendiri itu baru pertama kali yang namanya menaiki gunung. Nah itu kelihatan bahwa suka teman-teman pada suka, gembira, sehingga ya inilah yang kita hasilnya semangat menjalani olahraga pagi, walaupun matahari agak terlalu membuat flek-flek hitam kulit. Pada hari Minggu itu ketika di Bukit Klothok ini banyak orang-orang yang mendaki. Bahkan saya tadi menanyai salah satu pendaki, ternyata ada yang mendaki sejak malam, sejak dini hari. Dia sudah mulai trekking malam. Nah, di sana ngecamp di Bukit Klothok untuk menyaksikan indahnya sunrise di Bukit Klothok sambil ditemani kopi yang amatlah nikmat. Namun ya apalah daya kami yang sebagai seseorang yang serba kekurangan, jadi ya berangkat ke Bukit Klothok ini
agak kesiangan, hitungannya itu agak kesiangan karena ya tadi malam itu berpapasan. Pas malam itu sebelum paginya naik ke bukit itu ada hujan, jadi ya harus ekstra hati-hati. Yang namanya tanah masih rimbun kan ya, tanah masih rimbun itu kan biasanya lembab. Nah, lembab itu walaupun udah terkena sinar matahari, tapi yang namanya lembab masih tetap licin. Maka dari itu ya ekstra hati-hati dan ikuti terus rambu-rambu atau arahan dari jalan ini. Dan perlu Anda ketahui, Bukit Klothok ini belum resmi menjadi salah satu destinasi wisata Kabupaten Kediri. Maka dari itu nggak salah ketika di sini tuh masih menemukan hutan yang amatlah lebat, semak belukar. Ya karena itu belum resmi menjadi destinasi wisata Kediri. Tapi ya saking indahnya Bukit Klothok itu ketika hari Minggu seperti vlog ini, kami kan naiknya hari Minggu naik ke bukit itu. Jadi ya tidak bisa dipungkiri kalau banyak pengunjung. Nah, ini yang penting tetap waspada dan berhati-hati, karena yang namanya kaki terkilir itu nikmat pol. Nah, ini salah satu kurang lebih pemandangan Bukit Klothok. Nah, pada kesempatan ini di sini kami sudah mencapai separuh perjalanan. Nah, itu kota Kediri kelihatan dari atas. Ini salah satu bagian dari kota Kediri sudah terlihat dari separuh badan Bukit Klothok. Nah, ini itu kelihatan temannya masih segar bugar di pagi hari, karena tadi malam sudah mempersiapkan sebaik-baik mungkin fisiknya untuk menaiki Bukit Klothok. Perlu Anda ketahui, walaupun Bukit Klothok ini terlihat nggak amatlah tinggi, tapi ya cukup menguras tenaga bagi saya sendiri pribadi, khususnya yang belum pernah sama sekali menaiki bukit aja nggak tahu, apalagi gunung. Dan ini baru pertama kali, jujur baru pertama kali menaiki gunung yang namanya dataran tinggi. Nah, ini jalannya kan bisa dilihat bahwasanya tuh jalannya masih alami, belum ada perbaikan sama sekali. Maka ya nggak bisa disalahkan, karena ini belum menjadi destinasi wisata yang resmi. Ya, sampai di sini kurang lebih sudah separuh perjalanan dari badan Bukit Klothok. Sampai sini kami masih tetap semangat ya, karena yang kita tuju itu puncak, bukan pertengahan. Oke. Sepanjang jalan kami dikerumuni pepohonan yang rimbun, semak belukar, semak-semak belukar yang masih rimbun, dan jalannya pun juga banyak bebatuan yang
ya lumayan kalau terkilir. Nah, ini salah satu jalan yang begitu banyak batunya. Ini kan habis hujan kan ya, jadi kan ya tanahnya itu licin, tanah pegunungan atau tanah apapun ketika hujan kan pasti ya licin gitu. Nah, ini kita melewati kayak sedikit terowongan tadi yang begitu rimbunnya hutannya belum tersentuh oleh tangan-tangan usil para manusia yang ceroboh terhadap populasi hutan. Dan ini kita menyeberangi bisa dibilang jalannya air, soalnya itu seperti banyak batu-batu besar kayak batu karang. Nah, itu tadi salah satu, kalau kita bisa lurus mencari sumber air itu pasti ketemu sumbernya. Tapi ya itu bukan tujuan kami. Yang kita tuju sekarang Puncak Klotok. Oke guys, masih berlanjut berjalan menepi meniti bebatuan yang cukup terjal dari tadi. Nah, ini kan ya makanya ya maaf semaaf-maafnya apabila gambarnya ini goyang-goyang seperti goyang dumang. Karena itu bebatuan guys, bebatuan. Trekkingnya bebatuan semua. Ada jalannya halus ya seperti ini kan jalannya halus. Nah, ini nanti di depannya lagi menemukan jalan yang itu bebatuan lagi. Ya, di sini kami menemukan banyak sekali pepohonan yang masih hidup sampai sekarang. Nah, ini pohonnya kurang lebih umurnya ratusan tahun. Pohonnya tuh amatlah besar, tapi di sini identik kebanyakan itu pohon-pohon kecil yang sangat rimbun mengelilingi Bukit Klotok, khususnya ya ini enggak menutup itu biasanya menghalangi sinar matahari dari kita untuk ke kita, supayanya kita tidak terkena sinar matahari. Dan ini banyak rombongan yang dari tadi malam itu ngecamp di atas bukit. Banyak di sini yang mendaki itu dari semua kalangan, dari yang kecil, dewasa, tua, bapak-bapak, ibu-ibu pun ada di sini. Karena ya ini satu trekkingnya ya enggak begitu amat parah, enggak terlalu tinggi, maka semua kalangan bisa mengakses Bukit Klotok. Perlu Anda ketahui kenapa kok dari tadi kami menemukan bebatuan di pinggir perjalanan kayak gini. Ya karena kita ini mau menuju Watu Bengkah. Nah, ini salah satu dari atau salah banyak Watu Bengkah itu sendiri. Yang mana arti Watu Bengkah itu kan batu yang pecah, jadi ya pecahnya sampai mana-mana, sampai ke jalan-jalannya. Jadi ya
Gak heran kalau di perjalanan itu kita menemukan banyak batu. Nah, ini salah satu bongkahan batu. Nah, ini udah menemukan aliran sungai dari air terjun Bukit Klothok yang kedua. Kita kalau trekking lewat jalur Gua Selomangleng itu insya Allah menemukan 3 aliran air terjun, dan ini salah satu biasanya rute yang dominan banyak orang lewat sini karena ya jalannya enak, nggak terlalu sulit banget. Dan ini kita menemukan 2 arah. Yang pertama itu Puncak Klop, arahnya ke kanan, dan untuk Watu Bengkas sendiri arahnya ke kiri. Masih bersama kita lagi, itu masih menyusuri begitu banyaknya bebatuan yang ada di pertengahan jalur. Ya, tidak henti-hentinya kita untuk saling berhati-hati ya, karena trekkingnya ini sempit. Jadi ketika berpapasan dengan orang yang dari atas atau dari bawah itu ya harus bergantian. Kalau tidak ya nanti ujung-ujungnya fatal. Ini guys, masih banyak batu yang ada di sini bertumpuk-tumpuk di perjalanan tuh. Ini abang-abang ketemu abang-abang daerah Kediri sini yang dari tadi malam itu ngecamp di bukit, di atas bukit. Sepanjang jalan kami perjalanannya itu sangat licin. Maka dari itu ya kita harus berhati-hati. Dan ini pemberitahuan khususnya untuk orang-orang yang mau naik ke bukit. Ketika Anda semua itu melewati jalur Selomangleng itu, ketika udah masuk ke trekking selalu ambil jalur yang sebelah kanan. Ketika ada jalan yang bercabang 3 kayak tadi, itu kita belok ke kanan, terus ambil kanan terus. Kalau nggak ada arahan, itu dalam artian nggak ada rambu-rambu arahan, kita ambil jalur kanan terus. Karena kalau ke kiri itu bisa balik lagi, nanti bolak-balik. Nah, ini kan menemukan jalur 3, jalur yang cawang 3 itu kita ambil kanan lagi sampai mencapai atas bukitnya. Nah, sampai sini kita pun sudah merasakan gerah bodi, gerah pikiran, tapi kaki terus mengajak untuk berjalan bagaimana secepat mungkin supaya bisa mencapai bukit, atas bukit. Kami di sini bertiga guys, tapi ya daerahnya berbeda-beda. Ada yang dari Lampung, dari Bengkulu, dan yang satu bule dari Brebes. Nah, ini kan trekkingnya di sini pokoknya cukup menguras tenaga. Kenapa ya? Karena itu banyak bebatuan yang ada di area perjalanan. Nah, kayak gini kan itu harus ekstra hati-hati. Ini batunya ya kecil-kecil, besar-besar. Pokoknya ekstra hati-hati guys.
dikala kita sudah merasakan gerah, merasakan capek. Tapi yang namanya hobi ya kita tetap senang. Nah itu kan masih bisa bersanda gurau di pinggir jalan, di tengah jalan. Walaupun ya kadang-kadang terpeleset sedikit, tapi gak apa-apa, kita kan cowok strong. Nah ini trekkingnya lumayan nanjak sedikit, perlu nafas yang normal. Dan untuk info kalian para pendaki pemula, yang apabila ketika kalian baru pertama kali mendaki, itu seharusnya 1 minggu minimalnya itu mempersiapkan fisik, yaitu olahraga kaki, olahraga perut. Karena ketika mendaki itu yang paling dominan kan kaki kita untuk berjalan, jadi harus dipersiapkan kakinya sebaik-baik mungkin fisiknya. Dan ternyata walaupun Bukit Klothok ini belum resmi menjadi destinasi wisata, pemerintah Kediri pun sudah menyiapkan fasilitas bagi para pendaki Klothok sendiri itu berupa pepohonan singkong. Di sini sudah difasilitasi pepohonan singkong, yang mana singkong sendiri itu bermanfaat atau ada kandungan karbohidratnya untuk menopang tenaga kita kembali. Nah ini yang salutnya pemerintah Kediri itu walaupun belum resmi, tapi sudah difasilitasi, ada fasilitasnya di atas itu, berupa pepohonan singkong yang kurang lebih singkong itu sendiri luasnya mencapai 1 hektar, kurang lebih 1 hektar. Jadi pada trek yang saat ini kita melewati pemandangan pohon singkong. Tapi ya ingat, gunakan fasilitas tersebut secukupnya saja, tidak boleh berlebihan. Karena kalau berlebihan ditakutkan nggak kuat naik atau nggak kuat turun karena kekenyangan. Nah ini kurang lebih sebentar lagi untuk mencapai puncaknya, 20 menit lagi kurang lebih. Itu kalau perjalanan santai. Nah, berhubung dan dihubungkan kami berjalannya pada musim hujan, habis hujan, jadi ya harus berjalan santai, kalau enggak nanti bisa berakibat fatal bagi diri sendiri. Belum sampai puncaknya kita sudah menemukan beberapa tenda yang ada di lereng Puncak Pas. Di sini banyak dari berbagai daerah seseorang yang ngecamp di lereng puncak sini. Gak tahu ini daerah mana karena kami belum sempat bertanya-tanya karena udah capek mau segera sampai ke atas. Nah, ini kan dari tadi banyak kalangan itu, dari semua kalangan, entah itu putra atau putri, dewasa atau tua, itu banyak yang mendaki. Dan juga pada hari itu kan kami berpapasan pada hari weekend day, hari Minggu. Nah ini sudah mulai trekking agak miring dikit, cukup menguras tenaga.
Pokoknya sampai tadi terus menemukan trekking berupa bebatuan. Maka ya ketika seseorang menaiki Bukit Klothok ini ya harus hati-hati, ya harus sabar, harus semuanya kan. Yang namanya usaha itu tidak mengkhianati hasil. Nah, itu kami menemukan seseorang yang beristirahat, kayaknya ya kelelahan karena treknya lumayan miring. Ayo Mas, monggo. Nah, sehabis pepohonan singkong, perkebunan singkong, kami di sini menemukan perkebunan atau pepohonan mahoni. Nah, di sini ternyata banyak mahoni. Mahoni ini cukup luas, kurang lebih ada 1 hektar. Di sini mahoni dilestarikan karena supaya tidak terjadi longsor yang dini, untuk menjaga tanahnya supaya tidak longsor. Nah, ini banyak seseorang yang mempersiapkan tenaganya lagi untuk naik ke atas puncak. Karena 10 meter ke depan itu kita menyaksikan atau melakukan pendakian yang kurang lebih bisa kemiringannya itu mencapai hampir 70 derajat. Maka sebelum naik ke situ, nah ini ada arah Watu Bengkah dan itu ada arah Uraingker. Sampai sini kita mencari jalan pintas karena kita cowok-cowok, jadi ya mencari jalur yang ekstrim, yang lumayan kurang lebih 60 derajat kemiringannya. Kalau yang lurus tadi itu jalurnya landai, dalam artian enak untuk semua kalangannya. Kalau yang ini, jalur yang kita lewati ini jalur khusus orang yang siap mendaki lumayan tinggi atau kemiringannya itu lumayan. Nah, bisa kita lihat tuh kan tingginya kayak gitu. Sampai kamera tidak bisa lihat ke atas. Ya, kurang lebih 1 jam perjalanan menuju ke atas, kita sudah mencapai puncaknya 5 menit lagi. Ini salah satu tanda batu atau dan pepohonan bambu yang menunjukkan bahwasanya ini sudah berada di salah satu puncak Bukit Klothok yang dinamai puncak itu, yaitu yang dinamai puncak ini yaitu puncak Watu Bengkah. Nah, sampai sini lumayan, tanjakannya amatlah miring banget. Sampai pada tempat ini dikasih tambang itu untuk menarik orang-orang yang kurang kuat. Nah, ini tambangnya sudah disiapkan
tapi ya kami cowok-cowok kuat, jadi ya tanpa bantuan tambang. Nah, ini abang-abang yang dari atas mau pulang. Halo bang, ya monggo, hati-hati mbak. Oke mas. Nah ini kita sudah mencapai puncak mungkin, karena di sini sudah menemukan salah satu camp atau tempat beristirahat tenda. Nah itu sudah kelihatan, itu kali berantas, kelihatan dari atas, kelihatan kecil banget. Nah ini salah satu penampakan Kediri dari atas Bukit Klothok. Maklum syutingan pakai HP, jadi ya sebisa mungkin dicerahkan, tapi ya tidak bisa cerah-cerah. Alhamdulillah 1 jam 15 menit kita mengarungi Bukit Klothok, menaiki lereng demi lereng. Kita sudah mencapai puncak, salah satu puncak Klothok, yaitu puncak Watu Bengkah. Dan ini sekilas mungkin pemandangan yang dari atas Bukit Klothok itu terlihat Pegunungan Wilis yang begitu menjulang ke tingginya sampai melebihi awan. Kenapa ini kok bisa dinamakan Watu Bengkah? Ya ini ternyata jawabannya kawan-kawan guys. Ini di sini terdapat banyak sekali di atas puncak Watu Bengkah ini watu yang terbelah-belah. Dalam artian watunya ini terpisah-pisah, terbagi menjadi rata di atas puncak Watu Bengkah. Dari ujung puncak Watu Bengkah arah selatan ke utara itu terdapat bebatuan yang besar-besar, lumayan besar, jadi dinamakan Watu Bengkah. Dan ini tadi cuplikan gambaran-gambaran orang-orang yang sudah ngecamp sejak malam untuk melihat sunrise di atas Bukit Klothok.